Halo semuanya, saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi biostatistika untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu yaitu Mnir Fernando Pongo, SSI MSc. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ande Leoni Unirungan dengan NIM 201011051121 dari kelas A, Prodi Farmasi, Universitas Samratulangi Manado. Hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu statistika deskripsi. Kita langsung masuk saja dalam contoh soalnya. Dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa datanya berjumlah 15. Dan dari data ini kita akan mencari tahu mengenai modus, median, rata-rata, kuartil 1, kuartil 3, wilayah, jangkauan angka kuartil, dan ragam. Yang pertama yaitu modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Dan dari data ini kita bisa mengetahui bahwa modusnya itu adalah 11. Yang kedua yaitu median. Median atau nilai tengah itu kita dapat menggunakan rumus yang tertera di slide berikut ini. Dan didapat bahwa perhitungannya itu adalah 8. Dan pada saat kita hitung, data yang ke-8 itu adalah 15. Jadi untuk mediannya itu adalah 15. Selanjutnya yaitu kuartil. Nah, kuartil itu untuk membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang sama. Nah, karena dibagi menjadi 4 bagian, maka kuartil itu ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Dan untuk di soal ini kita akan mencari tahu mengenai kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Untuk rumusnya juga dapat teman-teman perhatikan di slide ini. Dan didapat hasil bahwa kuartil 1-nya itu adalah 11 dan kuartil 3-nya itu 19. Jadi kalau kita hitung menggunakan rumusnya itu adalah 4. Jadi maksudnya pada saat kita hitung data keempat dari data berikut ini didapat bahwa kuartil 1-nya itu adalah 11. Sedangkan untuk yang kuartil ketiganya itu 12, maka pada saat kita hitung data yang ke-12 itu adalah 19. Selanjutnya yaitu rata-rata. Nah, untuk rata-rata, secara sederhananya rumusnya itu adalah jumlah seluruh data per banyaknya data. Jadi pada saat dihitung, didapat hasil adalah 15. Selanjutnya yaitu wilayah dan jangkauan angka kuartil. Untuk rumusnya dapat teman-teman perhatikan juga di slide, dan didapat hasil bahwa wilayahnya itu adalah 11, dan jangkauan angka kuartilnya itu adalah 8. Yang terakhir adalah ragam. Nah, untuk rumus ragam yang disimbolkan dengan S kuadrat dapat teman-teman perhatikan lagi di slide ini. Dan untuk mencari ragam itu kita perlu data mengenai rata-ratanya atau sigma xi-nya, kemudian sigma xi kuadratnya juga, dan sigma xi tutup kurung kuadrat. Dan kemudian hasil-hasilnya itu akan dimasukkan dalam rumus ragam sehingga didapat ragam dari data ini adalah 14,14. Nah, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu sebaran normal. Sebaran peluang kontinu yang paling penting dalam bidang statistika adalah sebaran normal. Sebaran itu kita juga dapat sebut sebagai peluang atau probability distribution. Untuk rumus sebaran normal yang disimbolkan dengan Fx, itu dapat teman-teman perhatikan di slide ini. Namun sepertinya agak ribet sehingga kita dapat menstandarisasikan rumus fx atau kata lainnya itu variabel acak x-nya menjadi variabel z yang ada di kotak putih yang ada di sini. Jadi rumus dari sebaran normal atau distribusi normal itu dapat kita standarisasikan menjadi distribusi normal standar baku. Pada saat kita menggunakan rumus distribusi normal standar bakunya, maka untuk min-nya itu atau rata-ratanya itu adalah 0, dan untuk standar deviasinya itu adalah 1. Agar supaya kita lebih mudah paham, kita langsung masuk saja dalam contoh soalnya. Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa nilai n atau sampelnya itu adalah 200, nilai rata-ratanya itu adalah 60, kemudian standar deviasinya itu adalah 10, dan x-nya itu adalah nilai ujian statistika mahasiswa. Dan yang ditanya itu adalah berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai X lebih besar sama dengan 80. Nah, jadi kita bisa langsung saja mencari tahu mengenai peluang dari X lebih besar sama dengan 80. Tapi sebelum kita mencari
berapa peluangnya, kita perlu standarisasikan dulu karena ini adalah bentuk fx atau bentuk variabel acak x-nya. Agar supaya kita lebih mudah hitung, maka kita bisa langsung saja mentransformasikan menjadi bentuk seperti ini, yaitu peluang dalam kurung x kurang nu per sigma. Nah, karena yang bagian x-nya ini kita telah standarisasikan, maka tentu yang 80-nya juga kita ikut standarisasikan atau ikut transformasikan. Jadi kita langsung masukkan saja yang nilai rata-ratanya dan standar deviasinya ke rumusnya, sehingga 80 kurang 60 per 10 maka didapat peluang dalam kurung Z lebih besar sama dengan 2. Teman-teman juga dapat melihat di slide ini ada kotak putih yaitu grafiknya. Jadi grafiknya ini lebih khususnya untuk daerah yang diarsir ini adalah daerah peluangnya, yaitu lebih besar sama dengan 2. Dan catatan juga untuk garisnya ini atau peluangnya ini adalah totalnya itu adalah 1. Sehingga kalau kita mau bagi 2 datanya dan kita mau tentukan titiknya itu adalah titik 0, maka tentu yang bagian kirinya ini adalah 0,5 dan yang kanannya juga ini adalah 0,5, sehingga dengan demikian kita bisa lebih mudah untuk menghitung mengenai peluang atau nilai Z dari lebih besar sama dengan 2. Namun kita harus cari tahu dulu berapa nilai peluang atau nilai Z yang lebih kecil dari 2. Dan untuk mengetahuinya kita bisa melihat di tabel berikut ini. Nah, dari tabel kumulatif sebaran frekuensi normal ini kita bisa mencari tahu berapa nilai Z atau peluang dari 2 atau 2.0. Dan kita bisa mengetahuinya di sini bahwa nilainya itu adalah 0,4772. Sehingga kita boleh langsung masukkan saja dalam pengurangan, maka yang 0,5 tadi dikurang dengan 0,4772, maka didapat hasilnya itu adalah 0,0228. Jadi 0,0228 ini adalah nilai peluang atau nilai Z dari Z lebih besar sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekitar 2,28% mendapat nilai A. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.